wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Isan Faris Jalfa, NPM 2513010003 dan teman saya bernama Rizal Azmi, NPM 2513010018. Di sini kami ingin menjelaskan hasil diskusi kami tentang struktur tanaman. Yang pertama, di sini ada lidah buaya. Struktur lidah buaya itu terdiri dari yang pertama itu akar di bawah ini. Akar lidah buaya termasuk akar serabut, fungsinya menyerap air dari unsur hara, menopang tanaman agar tetap tegak. Dan yang kedua, batangnya sangat pendek dan hampir tidak terlihat atau tersembunyi di pangkal daun. Fungsinya tempat melekatnya daun, menyimpan cadangan makanan dalam jumlah kecil. Dan yang ketiga, daun bagian paling utama. Daun lidah buaya tebal, berdaging atau sukulen dan berbentuk lanset memanjang dengan tepi bergerigi. Struktur daun terdiri dari kulit luar atau epidermis, lateks, getah kuning, gel atau daging bening. Yang keempat adalah bunga. Lidah buaya dapat menghasilkan bunga berbentuk tandan yang muncul dari batang panjang. Ciri-ciri berwarna kuning atau oranye, tumbuh menjulang ke atas. Fungsinya alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan. Oke, baik. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan pepaya. Pepaya itu terdiri dari yang pertama akar. Akar pepaya memiliki akar tunggang dengan cabang akar serabut. Fungsinya menyerap air dan unsur hara, menopang tanaman agar tidak mudah roboh. Yang kedua ada batang. Batangnya tegak, silindris, tidak bercabang umumnya, dan berongga di dalam. Fungsinya menopang daun, bunga, dan buah, jalur transportasi air dan zat makanan. 3 daun. Daunnya besar menjari, berlekuk-lekuk, dan bertangkai panjang. Letaknya di bagian atas batang membentuk tajuk. Yang keempat bunga pepaya muncul di ketiak daun dan memiliki 3 jenis, bunga jantan, bunga betina, dan bunga hermafrodit. Fungsinya alat reproduksi generatif. Dan yang kelima buah pepaya berbentuk lonjong atau bulat, berwarna hijau saat muda dan kuning oranye saat matang. Di dalamnya terdapat banyak biji. Yang keenam bijinya berwarna hitam dan dilapisi lendir. Oke, mungkin itu saja, akan dilanjut oleh teman saya Rizal Azmi. Kemudian tanaman yang ketiga yaitu kaktus. Saya akan menjelaskan struktur kaktus. Kaktus terdiri dari akar, yaitu yang akar biasanya panjang dan melebar luas di dekat permukaan tanah, berfungsi menyerap air dengan sangat cepat. Sini akan melanjutkan diskusi dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Saprio Ignasi Buan, NPM 25130100, dan rekan saya Anandita Dwi Sekar dengan NPM 2513010019. Di sini kami akan menjelaskan struktur dari tanaman cabai. Tanaman cabai secara umum terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu yang pertama akar, berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah. Yang kedua ada batang, untuk menopang tanaman dan menjadi tempat tumbuh daun beserta bunga. Yang ketiga ada daun, bentuk daun lonjong dengan ujung runcing berwarna hijau. Yang keempat ada bunga cabai biasanya berwarna putih dan termasuk bunga sempurna, memiliki benang sari dan putih. Yang kelima ada buah, mengandung biji, bentuk dan ukuran bervariasi tergantung jenis cabai dan digunakan untuk pengembangbiakan. Di sini ada pohon jambu. Akar menyerap air zat hara dari tanah. Batang menopang tanaman dan menyalurkan air serta nutrisi. Daun, tempat terjadinya fotosintesis. Bunga, alat reproduksi tumbuhan. Dan buah, hasil perkembangan bunga yang berisi biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan saya Isan Faris Jalfa, NPM 2513010003, dan teman saya Saya yang bernama Rizal Azmi, NPM 2513010018. Baik, di sini kami akan melanjutkan menjelaskan tentang enzim. Kemarin sudah menjelaskan tentang struktur tanaman, sel tanaman. Di sini menjelaskan tentang enzim untuk pertemuan ketiga. Oke, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan enzim dari lidah buaya. Enzim yang terdapat dalam lidah buaya antara lain adalah amilase, membantu menguraikan pati menjadi gula sederhana. Yang kedua ada lipase, memecah lemak
menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, katalase melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas dengan menguraikan hidrogen peroksida. Terus ada selulase membantu memecah serat selulosa, dan bradikinase berfungsi mengurangi peradangan. Nah, terus fungsi enzim pada tanaman ini adalah membantu proses metabolisme, mempercepat reaksi biokimia dalam sel, berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, dan yang terakhir melindungi tanaman dari stres lingkungan. Manfaatnya bagi manusia adalah membantu pencernaan, mempercepat penyembuhan luka, mengurangi peradangan kulit, dan bersifat antioksidan. Jadi kesimpulannya adalah enzim dalam lidah buaya adalah komponen penting yang mendukung kehidupan tanaman sekaligus memberikan banyak manfaat kesehatan, terutama dalam bidang pengobatan alami dan kosmetik. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tanaman lidah buaya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizal Azmi. Kemudian saya akan melanjutkan tentang enzim yang terdapat pada pepaya. Enzim yang terdapat pada pepaya yaitu simopapain, membantu pemecahan protein, digunakan juga dalam bidang medis. Kedua, caricain, berperan dalam pencernaan protein. Yang ketiga, papaya protease, kelompok enzim pemecah protein lainnya. Fungsi enzim-enzim pada pepaya ini, enzim utama dalam proses fotosintesis CAM, berfungsi menangkap CO2 pada malam hari. Yang kedua, rubisco, enzim penting dalam fotosintesis, mengubah CO2 menjadi glukosa pada siang hari. Yang ketiga, enzim dekarboksilasi, melepaskan CO2 yang disimpan pada malam hari agar bisa digunakan untuk fotosintesis. Yang keempat, enzim metabolis, asam organik, mengatur pembentukan dan pemecahan asam seperti asam malat sebagai penyimpanan sementara CO2. Fungsi enzim terdapat pada kaktus ini adalah membantu fotosintesis dengan cara khusus CAM. Yang kedua, menghemat air dengan membuka stomata pada malam hari. Yang ketiga, menyelesaikan diri dengan lingkungan panas dan kering. Kaktus memiliki beberapa enzim penting, terutama yang berperan pada fotosintesis CAM, seperti PEP, karboksilase, dan rubisco, yang memungkinkan kaktus bertahan hidup Dari tanaman cabai. Tanaman cabai memiliki berbagai enzim yang berperan dalam pertumbuhan, metabolisme, dan pembentukan rasa pedas. Enzim yang terdapat pada tanaman cabai: 1. Capsaicin sintase. Enzim utama pembentuk capsaicin bertanggung jawab menghasilkan enzim lain seperti katalase, peroksidase, dan amilase yang mendukung pertumbuhan dan pertahanan tanaman. Enzim yang ada di buah jambu yang pertama adalah enzim papain dalam jumlah kecil. Mirip dengan enzim pada pepaya, membantu memecah protein menjadi asam amino dan mendukung proses pencernaannya. Yang kedua ada enzim amilase, berfungsi menguraikan karbohidrat atau pati menjadi gula.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya dari kelompok 4 dengan saya Isan Faris Jalfa, NPM 2513 010003, dan saya di sini tidak sendirian. Saya di sini bersama dengan rekan saya, teman saya. Dan dengan saya Rizal Azmi, NPM 2513 010018. Oke, baik, di sini kami dari mata kuliah Fisiologi Tanaman ingin mengidentifikasi beberapa jenis tanaman yang ada di kebun ini, kekurangan nutrisi apa saja atau gejala penyakit apa saja. Oke, baik, di sini yang pertama saya akan jelaskan ada tanaman ubi kayu, daun. Yang ketiga, stres lingkungan, tanah kering atau kurangnya air. Tanah di sini terlihat agak kering dan padat, bisa memperparah kekuningan daun bawah. Oke, mungkin itu saja. Di sini saya akan mengidentifikasi masalah yang terdapat pada tumbuhan. Kekurangan unsur hara, terutama nitrogen dan fosfor. Daun yang agak pucat, tanda kekurangan nutrisi. Ini. Pertumbuhan lambat, tanah terlihat kurang subur. Yang ketiga, kekurangan air dan stres kekeringan. Bisa ditengok di sini itu tanahnya retak, itu ada tandanya indikasi kekeringan. Akar kacang tanah tersebut butuh tanah yang agak lembab untuk berkembang. Yang keempat, struktur tanah kurang baik. Tanah tampak padat, bisa menghambat pembentukan polong buah di dalamnya. Oke, baik, di sini saya akan mengidentifikasi tanaman yang selanjutnya, yaitu gejala tersebut. Dan yang kedua, serangan hama. Serangan hama, ulat atau serangga. Ciri daunnya ini ada yang berlubang dan rusak tidak beraturan. Terlihat ada sedikit kerusakan gigitan akibat serangan hama. Dan yang ketiga, ada mungkin kurang disiram air, jadi dia stres karena kekeringan. Oke, mungkin itu saja. Dan saya di sini melanjutkan mengidentifikasi tanaman dari kacang panjang. Tadi tanaman ini menjadi kerdil dan kalah saing sama gulma tersebut. Yang kedua, kekurangan air, stres, kekeringan, tanah retak. Nah, itu indikasi kekurangan air. Kacang panjang ini butuh tanah lembab untuk tumbuhnya cepat. Yang ketiga, kurangnya unsur hara, terutama nitrogen, fosfor. Daun pucat, kurang nutrisi, pertumbuhannya lambat. Yang keempat, kemungkinan atau trips ringan. Oke, baik, di sini tanaman yang terakhir yaitu tanaman seri yang akan saya identifikasi masalah penyakit atau kekurangan nutrisi apa pada tanaman ini. Yang pertama itu yang pasti dan utama, kekurangan air. Karena kita lihat di sini tanah sangat kering, akar tidak maksimal menyerap nutrisi. Serai sebenarnya itu tanaman yang butuh kelembapan, yang memang harus perlu banyak air. Dan yang kedua itu kekurangan unsur hara, terutama nitrogen. Daunnya terlihat hijau tua, tanda kurang nutrisi. Kita bisa lihat di sini daunnya tidak cerah ya. Anakan atau tunas barunya itu sedikit. Dan yang ketiga, struktur tanahnya kurang baik. Tanahnya sedikit keras, tanahnya akar sulit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Fisiologi Tanaman. Dengan saya Isan Faris Jalfa, NPM 2513 010003, dan teman saya Rizal Azmi, NPM 2513 010018. Dan sampai aplikasi buat NPM 2513 010001. Di sini kami akan melakukan praktek uji oksigen. Langsung saja kita mulai video. Oke, langkah pertama di sini kita akan merebus air biasa hingga mendidih. Tunggu hingga air biasanya mendidih. Oke, baik, di sini lanjut ke langkah kedua. Air biasanya sudah mendidih, lalu kita masukkan daun alpukat yang sudah dibungkus dengan aluminium foil selama 1-2.
Oke, baik, kita tunggu alkoholnya sampai mendidih. Oke, langkah keempat di sini kita masukkan daun alpukat yang sudah direbus dengan air biasa mendidih tadi. Lalu di sini kita masukkan daun alpukatnya ke dan di sini kita telah melihat hasilnya. Yang daun alpukat yang telah diteteskan dengan lugol lalu didiamkan selama 10 menit. Di sini perbedaan yang kami dapatkan selama 10 menit setelah ditetes lugol, di sini kami sudah mendapatkan reaksinya dan reaksinya itu berbeda-beda. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah fisiologi tanaman. Di sini kami akan mempraktekkan uji respirasi atau uji air kapur. Oke, perkenalkan, nama saya Isan Persjaba, NPM 251301. Langsung saja kita mulai. Oke, baik. Di sini alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 2 botol bekas, yaitu kapur siri dan kecamba. Pertama-tama kita lakukan adalah kita isi dulu. Oke, sini sudah dibuka. Ini semisal ini botol A dan ini botol B. Kita letakkan kapur siri di botol A terlebih dahulu. Dan juga jangan terlalu sedikit, mungkin setengah. Setelah itu baru kita tambahkan kecamba untuk melihat perbedaannya. Oke, baik. Di sini sudah kita bedakan antara botol B. botol A dan botol B yang diisi kecamba. Dan kami tunggu selama 1 menit. Itu saja. Sekian dari kami kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.